Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, sebelumnya perkenalkan ya, nama saya Diana Lisakita, kamu bisa panggil Diana, atau siapa terserah, eee, saya dari Biro Psikologi Purwokerto gitu. Kalau boleh tahu sekarang, saya bicara dengan siapa ya? Baik, Bu. Gimana, Bu? Eee, sekarang saya bicara dengan siapa? Dengan Mbak siapa? Oh, iya. Nama saya Desi, Bu. Saya dari Purwokerto. Hmm, gimana nih, apa yang mau diceritakan dengan saya? Oh iya, Apa ya? sebelumnya, izin Ya. menyampaikan ya bahwa, segala sesuatu yang akan kita perbincangkan atau segala sesuatu, yang menyangkut dengan, konseling kita pada sore hari ini itu, akan dijaga kerahasiaannya. Karena dari kami juga dilindungi oleh yang namanya kode etik psikologi, yang mana kita wajib untuk menjaga kerahasiaan dari klien kami. Nah, kliennya kami ini adalah Mbak Desi, gitu ya, Mbak? Iya. Di sini, izin menginformasikan ya, kalau di sini saya sendiri, tidak ada siapapun. Jadi, segala informasi yang Mbak Desi sampaikan, segala, informasi yang Mbak Desi, kasih, itu akan terjaga rahasianya, gitu. Dan, kemarin dari biro kami sudah menyampaikan ya, Mbak, kalau, selama konseling mungkin ada beberapa persyaratan yang perlu disiapkan sama Mbak Desi, contohnya seperti tisu, minuman minuman atau makanan ringan seperti itu ya, Mbak? Apakah sudah disiapkan? Oh, sudah, Ibu. Sudah ya? Ya. Oke, kalau boleh tahu sekarang Mbak Desi lagi di mana nih? Lagi di rumah ini, Bu. Di kamar ini. Mmm, sendirian saja atau dengan siapa? Sebenarnya di rumah tuh ada keluarga kan, Bu. Tapi ya, saya lebih suka di kamar aja sendiri. Mmm, kenapa tuh? Kenapa nggak bareng-bareng? Ya, biasa, Bu. Lagi nggak pengen aja. Oh, gitu ya. Eee, gimana nih, hari ini Mbak Desi keadaannya? Entah itu psikologisnya, fisiknya, atau apa gitu mungkin? Buat hari ini ya. Iya. Ya, gitulah, Bu. Gitu. Gitulah Bu, itu seperti apa ya? Bisa lebih dijelaskan lagi mungkin? Ya, kurang baik-baik aja sebenarnya sih, Bu. Aduh, kurang baik-baiknya tuh kenapa? Ya gimana ya, Bu, ya, setiap pulang sekolah pasti ditanyain itu aja kayak gitu. Kayak bosen gitu loh, Bu. Mmm, itunya tuh yang seperti apa? Ditanyakan seperti apa kalau saya boleh tahu, Mbak? Kayak misal Ibu pulang sekolah gitu ditanyain kayak, "Tadi sama siapa?" gitu. Terus, "Jalan sama cowok enggak?" gitu loh. Kayak ibaratnya di sekolah kan ada cowok ya. Nah, tapi kan nggak boleh kurang apa ya, nggak boleh begitu deket sama cowok gitu, Bu. Mmm, jadi, keluarganya Mbak Desi ini ya, kurang suka kalau Mbak Desi deket-deket dengan laki-laki gitu ya, Mbak? Iya, itu, Bu. Itu alasannya kenapa ya kalau boleh tahu? Kalau menurutku sih kayak lebih overprotective gitu loh, Bu, sama saya. Karena kan saya Mmm, kan 3 bersaudara tuh, Bu. Nah, saya mhm. tuh cewek sendiri gitu loh, dan Oh, dua-duanya kakak saya ini cowok semua. mmm. Tapi, kalau boleh tahu nih, yang overprotective apakah hanya, orang tua Mbak Desi atau ada yang lainnya kalau boleh tahu? Semuanya, Bu. Entah dari orang tua, entah Mmm. kakak, semuanya overprotective semua. Oh, gitu ya. Kalau boleh tahu overprotective-nya itu yang seperti apa ya? Itu kayak pulang sekolah, kan ada organisasi ya, Bu, ya. Kan Mhm, organisasi kadang kan sampai malam. Nah, itu nggak boleh, iya. Bu, kayak pulang
habis organisasi lebih dari jam 8 gitu nggak boleh. Terus kayak deket sama cowok tuh nggak boleh, Bu. Hmm, seperti itu. Nggak bolehnya tuh biasanya karena apa? Apakah terlalu malam tidak boleh diantarkan laki-laki atau seperti apa, kalau dari orang tua? Kalau dari orang tua emang bener-bener kayak harus jaga jarak sama cowok, entah itu Mmm, malam atau pagi, intinya kayak sama cowok tuh harus jaga jarak gitu. mmm. Kira-kira dari Mbak Desi tahu tidak, kenapa orang tua Mbak Desi sampai segitunya kalau Mbak Desi itu dekat-dekat sama laki-laki? Oke, kalau menurut saya ya, Bu, ya, karena kan, tetangga saya kan kebetulan ada yang punya anak cewek juga gitu kan. Nah, itu tuh kayak kurang perhatian gitu loh, Bu, kayak jadi sama cowok tuh lebih deket banget gitu loh, Bu, kayak ibarat tuh nggak bisa bedain mana cowok, mana cewek gitu. Ya udah sama cowok ya udah bergaul terus gitu, main terus. Nah, orang tua saya tuh takutnya seperti tetangga saya itu gitu. Oh, jadi orang tua Mbak Desi itu, takut karena melihat dari tetangga Mbak Desi yang, sama perempuannya, tapi dia itu lebih dekat sama, laki-laki gitu ya, karena kurang perhatiannya gitu ya. Maka, Iya. keluarga Mbak Desi atau orang tua Mbak Desi itu lebih, perhatian sama Mbak Desi sampai menurut Mbak Desi ini jatuhnya kayak, seperti overprotective seperti itu ya, Mbak? Iya, Bu. Mmm. Gitu. Jadi, kalau menurut Mbak Desi ini, apakah Mbak Desi merasa nyaman gitu sama keadaan seperti ini atau ada, perasaan-perasaan tidak mengenakan? Dibilang nyaman sih nyaman ya, Bu. Tapi ada sisi lain ketika saya ada rasa nggak nyaman gitu, Bu, kayak rasa cemas gitu. Cemasnya itu karena apa ya, Mbak, kalau boleh tahu? Cemasnya tuh lebih kayak ketika saya ini kan, Bu, ada tugas kadang kan tugas kelompok Mhm, gitu kan. iya, Nah, di tugas kelompok itu kan nggak mungkin cewek semua kan, Bu. mhm. Nah, jadi tuh otomatis kan bareng kumpul bareng gitu kan. Nah, tapi orang tua saya tuh kayak nggak bolehin gitu saya deket sama cowok gitu. Jadi kadang saya balik Mmm. habis ngerjain tugas kelompok gitu, kayak cemas gitu loh, ada rasa takut. Takut ya, takut ketahuan sama orang tua kalau Mbak Desi itu ternyata satu kelompok dengan laki-laki gitu ya, teman laki-laki Iya. gitu. Mmm, seperti itu. Tahu, Mbak, secemas apa sih Mbak Desi ketika berada dalam situasi itu? Itu, Mbak. Kalau saya tuh ketika bertemu orang tua saya nggak begitu cemas ya, Bu. Tetapi Mhm. ketika bertemu dengan kakak pertama saya tuh saya ada rasa cemas. Karena kayak kakak saya yang pertama tuh galak banget, Bu. Pernah dulu Mmm, hampir mau mukul saya, Bu. sampai mau mukul Mbak Desi? Iya, tapi Itu bukan mukul sih, Bu, lebih kayak mmm, memberikan gertakan gitu loh, Bu. seperti itu. Itu tuh biasanya waktu itu tuh karena apa tuh kalau boleh tahu? Itu tuh gara-garanya kan habis selesai organisasi. Terus kan hujan Mhm, ya, Bu. Nah, saya iya, tuh diboncengin gitu loh sama temen cowok saya. Nah, sampai mhm. rumah, tahulah tuh si kakak yang pertama tuh. Sampai rumah saya dimarahin, beneran kayak bener-bener sampai saya takut banget gitu, Bu. Seperti itu. Jadi ketika ini mau kejadian lagi, jadi Mbak Desi lebih merasa cemas ya, Mbak? Kayak was-was, "Aduh, ketahuan nggak?" Seperti itu ya? Oh, Iya, gitu Bu, gitu sampai ya. hujan pun kadang saya balik dari organisasi tuh bener-bener yang saya nggak mau gitu diboncengin sama cowok lagi. Trauma ya, Mbak? Atau seperti apa? Iya, Bu, kayak takut aja nanti kalau ketahuan gitu sama kakak saya. Mmm, iya iya iya. Oh, seperti itu ya, Mbak. Eee,
Kalau misalnya lagi merasa cemas gitu, kalau boleh tahu nih, Mbak Desi biasanya itu ngapain ya kalau lagi cemas seperti itu? Kalau lagi cemas biasanya saya duduk ya, Bu, kayak berusaha buat diri saya tuh tenang, kayak atur Mhm. nafas gitu sih, Bu. Kadang bisa sampai nangis juga sih, Bu. Oh, gitu ya, Mbak. Eee, Sebelumnya mohon maaf ya, Mbak, ini kamera saya sedang terganggu, jadi, apakah ini mau dilanjutkan atau seperti apa ya, Mbak? Dilanjutin Apa aja tidak nggak apa-apa, masalah? Bu. Oke. Terima kasih ya, Mbak, atas pengertiannya. Iya. Jadi Mbak sendiri merasa lebih ke coping-nya itu lebih ke duduk, mengatur nafas gitu-gitu ya, Mbak. Berarti selama ini Mbak Desi tidak pernah atau jarang sekali gitu ya, berinteraksi dengan lawan jenis karena adanya, eee, overprotective dari keluarga Mbak, entah itu dari orang tua atau kakak Mbak Desi gitu ya, Mbak? Iya, Bu, betul sekali itu. Mmm, kira-kira, apa sih yang ingin Mbak Desi harapan Mbak Desi dari, konseling ini apakah, Mbak Desi ingin lebih dekat dengan laki-laki atau, eee, bagaimana, Mbak? Kalau saya inginnya lebih ini aja sih, Bu, kayak hubungan sama keluarga tuh lebih erat aja, kayak semisal ada masalah ya diselesaiin tapi baik-baik gitu loh, Bu, kayak nadanya tuh jangan tinggi gitu aja, Bu. Oh, seperti itu. Eee, Kalau boleh tahu, Mbak, eee, biasanya emang di keluarga Mbak Desi kalau misalnya ada permasalahan gitu, komunikasinya sangat kurang ya, Mbak? Kurang, Bu, bener-bener kurang, kayak ketika waktu itu ya, Bu, ada kakak saya kan marah tuh. Itu bukannya ngomong gitu, tapi malah diemin keluarganya. Mmm, seperti itu ya, Mbak. Apakah Mbak Desi sendiri sudah kayak menyampaikan ke kedua orang tua Mbak Desi gitu, eee, baiknya tuh seperti apa gitu, entah, ingin menyampaikan apa kayak gitu, sudah pernah disampaikan atau belum, Mbak? Kalau boleh tahu? Sudah pernah sih, Bu. Kalau orang tua saya kayak ya udah menyadari gitu. Tapi untuk kakak saya tuh kayak kurang gitu rasanya, Bu. Kayak ya masih sama kayak dulu. Mmm, nggak ada perbedaan ya, Mbak? Nggak ada. Seperti itu. Jadi, eee, permasalahannya lebih ke komunikasinya yang kurang dan dari Mbak Desi juga merasa kurang nyaman akan overprotective dari kedua orang tua, serta kakak-kakak Mbak Desi seperti itu, benar ya, Mbak? Iya, Bu, betul itu, Bu. Mmm. Selain itu, Mbak, apa ada, harapan lain yang ingin, dimiliki dari Mbak Desi? Mungkin, orang tuanya tidak terlalu overprotective atau bagaimana gitu, Mbak? Kalau harapan lain sepertinya enggak dulu sih, Bu, baru yang tadi sih, Bu. Cuma Oke ingin oke. deket aja gitu sama keluarga. Oh, eee, kira-kira ada yang ingin disampaikan lagi nggak ya, Kak? Terkait cerita ini, apakah ada hal-hal lain yang ingin Mbak Desi sampaikan lagi untuk menambah informasi ke saya gitu? Hmm, mungkin sudah mungkin, Bu, itu dulu. Oke, berarti permasalahannya adalah Mbak Desi merasa tertekan akan, apa, overprotective dari keluarga Mbak Desi, kemudian jika dilihat lebih jauh lagi ternyata komunikasi antar keluarga itu, kurang gitu ya, Mbak? Gitu gitu gitu. Eee, Sesi kita sepertinya sudah,
di akhir penghujung ya, Mbak, dari Mbak Desi kira-kira, perlu adanya konseling lanjutan atau ketemuan lebih lanjut atau, seperti apa, Mbak, kira-kira? Apa sudah cukup, pertemuan sekarang? Kalau boleh ya dilakukan lebih lanjut lagi mungkin, Bu, mungkin bisa lain waktu. Oh ya, boleh boleh sekali, Mbak. Nanti, akan saya jadwalkan, lagi ya, Mbak. Nanti dari biro kami akan menginformasikan kepada Mbak, kira-kira, kapan waktunya bisa, kita konseling lagi gitu ya, Mbak. Baik, Ibu. Oke, sehat-sehat, Mbak, baik-baik, semoga setelah ini Mbak Desi jadi lebih tenang dalam menghadapi masalah, segala unek-uneknya sudah tersampaikan hari ini ya, Mbak Desi. Sampai ketemu di pertemuan selanjutnya di jadwal yang telah ditetapkan gitu dari biro kami ya, Mbak. Iya, baik Ibu, terima kasih banyak Ibu, sudah meluangkan waktunya buat Terima saya. kasih. Iya, sama-sama ya. Saya, juga mau menyampaikan kalau Mbak Desi itu, sebenarnya nggak apa-apa, baik-baik saja. Mbak Desi, hebat bisa berani, menyampaikan ini semua sama saya gitu ya, Mbak. Saya sangat apresiasi Mbak Desi atas, apa ya, keberaniannya untuk berani speak up dan menceritakan semua ini gitu ya, Mbak. Semoga, setelah ini ada hal baik yang terjadi sama Mbak Desi gitu ya, Mbak. Sekian, konseling kita pada sore hari ini, semoga memberikan dampak yang positif ke Mbak Desi gitu ya, Mbak. Sampai ketemu lagi di pertemuan selanjutnya. Terima kasih. Saya tutup ya, Mbak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Bu. Iya, sama-sama.